Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biola Syifa, saya dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis perencanaan produksi massal. A. Pengertian perencanaan produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Berikut ciri-ciri utama dari produksi massal. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan jumlah yang banyak. Ketiga, semua alat produksi bisa berjalan dengan seimbang. Keempat, waktu produksi relatif singkat. Kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan otomatis. Dan keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki guna barang. Jenis-jenis nilai guna barang. Yang pertama ada kegunaan dasar atau elemen utility. Yang kedua ada kegunaan waktu, time utility. Yang ketiga ada kegunaan tempat atau place utility. Yang keempat ada kegunaan bentuk atau form utility. Yang kelima ada kegunaan pelayanan atau service utility. Yang keenam ada kegunaan milik atau ownership utility. Yang kedua, ada jenis perencanaan massal. Perencanaan produksi massal merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam satu periode yang akan datang. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan dan dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Menurut Sukarya Simbulingga 2013, perencanaan produksi meliputi A. Mempersiapkan rencana produksi, B. Membuat jadwal penyelesaian, C. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen, D. Menjadwalkan proses operasi, E. Menyampaikan jadwal penyelesaian. Menurut Eni Aryani 2009, perencanaan produksi dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan produksi jangka pendek dan perencanaan produksi jangka panjang. Dari kedua jenis perencanaan produksi di atas, maka dapat kita ketahui bahwa setiap perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang ditentukan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. B. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. C. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Ketiga, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Berikut beberapa fungsi produksi. A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan.
B. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. E. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Dan terakhir F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Keempat, ada kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihannya adalah akuransi dan otomatisasi tinggi. Kurangnya biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Dan kekurangannya meliputi sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran, seperti STNT produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Tahapan perencanaan proses produksi yang benar dan berurutan adalah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain, yang pertama, pasar yang baik di masa mendatang. Bagaimana kita mampu beradaptasi dengan permintaan pasar yang tidak menentu dan mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, siklus hidup produk, bagaimana manajer operasional mampu menyeimbangkan keadaan. Ketiga, arus kas keluar masuknya dana menjadi faktor penting dalam tahap produksi. Dan yang terakhir adalah kemampuan berorganisasi. 1. Tahapan perencanaan produksi. Tahap-tahap perencanaan produksi dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada ide produk, yang kedua seleksi ide produk, yang ketiga desain awal, yang keempat purwarupa, yang kelima pengetasan, keenam desain akhir, dan yang ketujuh implementasi. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan persesuaian antara perencana dengan proses pelaksanaannya dan hasil yang dicapai. Berikut karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu: pertama, sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Ketiga, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. Keempat, fokus pada pelaksanaan. Dan yang terakhir, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan dan keberhasilan, yaitu: 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang atau jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. Berikut 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Yang pertama, kualitas produk. Pengembangan kualitas produk yang sangat bagus sangat penting untuk bisa memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Ketiga, waktu pengembangan produk merupakan penentuan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Keempat, biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit.
proses produksi. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Sebelum masuk tahap produksi, terdapat beberapa persiapan untuk menciptakan sistem manajemen yang efektif dan efisien, antara lain survei pasar, pembuatan desain produk, pembelian alat-alat pendukung, perancangan sistem produk, pemesanan bahan baku, penyewaan tempat lokasi, pendaftaran sertifikat kehalalan, uji coba produksi. Proses produksi digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk. Yang kedua, persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Perencanaan urutan proses meliputi A. Penjadwalan waktu, B. Pemilihan peralatan, C. Pengerjaan dengan peralatan, D. Mobilisasi personalia, E. Pembelian material, F. Pembagian pekerjaan. Kedua, proses produksi. A. Proses produksi pendek merupakan proses produksi yang berlangsung cepat menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmati oleh konsumen. B. Proses produksi panjang adalah proses yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. C. Proses produksi kontinu. Pada proses ini, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. D. Proses produksi berselingan atau intermitan adalah proses yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufaktur lainnya. Perencanaan produksi didefinisikan sebagai penentuan, perolehan, dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi produk. A. Tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama masa produksi. Untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. B. Manfaat perencanaan produksi. Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasok mendapatkan informasi lebih tentang kebutuhan bahan baku, bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Dan terakhir, dapat meningkatkan efisien dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi atau production control. Pengawasan produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong, terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja, maupun fasilitas produksi lainnya. Perubahan permintaan, ketidakhadiran pekerja, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pelanggan. B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi: memastikan kelancaran semua aliran, memastikan penghematan biaya, mengendalikan sumber daya, mempertahankan standar kualitas. Faktor-faktor pengawasan produksi antara lain sifat produksi, sifat operasi, ukuran operasi. Oke guys, thank you for watching my presentation video. Dan jangan lupa like and subscribe channel YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.